Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aryani, NPM 20010710118 dari kelas IPS B, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang software. Apa sih itu software? Software, menurut pendapat ahli Roger S. Postman, pada tahun 2002, software atau perangkat lunak merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Fungsi software yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan, atau sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada sebuah komputer. Klasifikasi software. Software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak dalam sistem sebuah operasi komputer, diantaranya adalah 1. Application software atau biasa disebut dengan perangkat lunak aplikasi, yaitu fungsinya misalnya untuk mempresentasi dan pengolahan data, contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, Excel, OpenOffice. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer, contohnya Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga, programming language atau bahasa programmerman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar, contohnya Java dan Microsoft Visual Basic. Software berdasarkan distribusi. 1. Freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang keempat, shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Yang kelima, malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang keenam, firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read online. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Beberapa contoh software. Yang pertama yaitu Google Chrome, yang kedua Mozilla Firefox yang berfungsi untuk memasukkan jaringan online. Yang ketiga Microsoft Word yang berfungsi untuk mengedit atau mengetik dokumen. Yang keempat, Microsoft Office PowerPoint yang fungsinya untuk membuat sesuatu presentasi, membuat video, mengedit video, seperti itu contohnya. Dan yang keempat, Microsoft Excel yang fungsinya yaitu sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang kelima, Format Factory yang fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau lagu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai software. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,